warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam wa qala lahu uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Sahabat Sena Rahmatul Ummah, selamat dipertemukan kembali di tausiah rutin. Kami haturkan banyak terima kasih kepada segenap kaum muslimin muslimat yang telah mendukung channel ini, sehingga alhamdulillah wa syukurillah, berkat dukungan semuanya kami tetap eksis dan bersemangat untuk mengirimkan video-video terbaru. Dan jangan lupa sebelum menyimak video ini, silahkan tekan like, subscribe, dan share kepada yang lain agar kita mendapatkan pahala berdakwah. Sahabat Sinar Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan kita kali ini tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran. Ketika kita bicara tentang wahyu pertama adalah surat Iqra, ada perintah membaca. Maka sabda ulama ketika ditanya apakah yang paling utama, menulis dan membaca, versi ulama yang pertama masih istimewa membaca daripada menulis. Karena apa alasannya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu pertama kitab suci Al-Quran. Ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Pendapat versi ulama yang kedua, lebih istimewa menulis daripada membaca. Sebab alasannya ada salah satu sabda Nabi besar Muhammad SAW, awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kolam atau pena. Ketika pena telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kepada pena tersebut untuk mencatat segala apa yang terjadi sampai hari kiamat. Sahabat Sinar Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, betapa pentingnya bisa baca dan bisa menulis. Sehingga ada salah satu sabda ba'dul hukama, qawamu amriddin wad dunya bi amroini al-qalam was saif. Berdirinya, tegak lurusnya agama dan urusan kenegaraan bisa ditunjang dengan dua perkara. Yang pertama, al-qalam dengan pena, artinya harus ada dokumentasi. Tanpa ada catatan-catatan di suatu negara, segala apa yang telah terjadi merupakan dokumentasi, maka negara tersebut kuranglah kokoh, kuranglah kuat. Sehingga kuatnya negara itu bisa ditunjang dengan adanya tulisan, dengan adanya dokumentasi yang ditulis dengan pena di atas kertas. Lalu termasuk Al-Quran. Al-Quran itu dicatat sehingga kita bisa mengenal kitab suci Al-Quran dan bisa mengenal agama Islam karena memang ada catatannya dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, kuatnya suatu negara kalau ditunjang dengan wasaif, yaitu alat militer.
Maka alangkah hebatnya suatu negara apabila dokumentasinya berupa catatan sipil, apakah itu nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, dan yang lain-lainnya bisa tercatat. Termasuk suatu negara akan kuat apabila militernya kuat juga. Berarti sudah bisa disimpulkan, membaca dan menulis adalah salah satu yang bisa menjadikan suatu negara itu kuat. Wa awwalu ma kataba Hotoromal Idris, orang yang pertama kali menulis huruf-huruf di atas pasir karena memang belum ada kertas adalah Nabi Idris alaihi salam. Wa awwalu man kataba bil Farisiyah Tohmuras as-salisu min mulukil Farsi. Nah, lalu orang yang pertama menulis dengan huruf teluk Persia dengan bahasa Persia adalah raja mereka yang ketiga yang bernama Tohmuras. Lalu selanjutnya, wa awwalu man ittakhadha al-Qaratis Yusuf, orang yang pertama kali menulis huruf-huruf di atas kertas adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Itulah salah satu sejarah tentang baca dan tulis yang ada kaitannya dengan wahyu yang pertama yang diterima oleh baginda Rasul adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiril ayat. Lalu selanjutnya ada salah satu sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran. Apa keistimewaan kitab suci Al-Quran? Sabda Rasul, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasuli. Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara. Apabila dua perkara ini dipegang teguh oleh kalian semua, maka hidup kalian tidak akanlah tersesat jalan. Yang pertama, apabila kalian tetap berpegang teguh pada ajaran kitab suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya. Juga keistimewaan daripada kitab suci Al-Quran, hadis lain menjelaskan, inna kitaballah naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Sesungguhnya kitab suci Al-Quran adalah menceritakan segala apa yang telah terjadi di masa-masa yang silam. Baginda Rasul bisa mengenal Nabi Adam, bisa mengenal Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Rasul-Rasul yang lain, walaupun tidak satu zaman, karena ini dijelaskan oleh kitab suci Al-Quran. Di posisi Al-Quran itu menceritakan kepada baginda Rasul tentang kisah-kisah umat terdahulu. Wa khabaru ma kana ba'dakum, dan akan menceritakan, menjelaskan sesuatu yang akan terjadi. Baginda Rasul menerangkan tentang hari kiamat yang akan terjadi, diterangkan dalam Al-Quran. Baginda Rasul menerangkan surga dan neraka. Baginda Rasul menerangkan tentang hisab dan mizan nanti di alam mahsyar. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, karena memang diceritakan oleh kitab suci Al-Quran yang hal ini berkenaan dengan wa khabaru ma kana ba'dakum. Al-Quran posisinya menceritakan dan mengisahkan segala sesuatu yang akan terjadi. Lalu selanjutnya ada salah satu sabda daripada ulama besar yang bernama Abul Fadl. Di antara keistimewaan kitab suci Al-Quran, Al-Quran itu mempunyai 10 nama. Qala Abul Fadl, sammallahu ta'ala kitabahu bi asrati asma'in. Menurut Imam Fadl, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama kepada kitab suci Al-Quran dengan 10 nama. Mengapa kitab suci Al-Quran mempunyai 10 nama? Ada alasannya, kasratul asma tadullu ala syarfil musama. Banyaknya nama sesuatu berarti menunjukkan kemuliaan yang punya nama tersebut. Al-Quran banyak namanya, berarti menunjukkan betapa mulianya Al-Quran ini. Sehingga 10 nama Al-Quran yang disabdakan oleh Imam Abul Fadl, yang pertama nama Al-Quran adalah Al-Quran, artinya bacaan. Yang kedua Al-Furqan,
yang membedakan mana salah dan mana benar. Yang ketiga, wa kitaban atau alkitab, yaitu tulisan. Yang keempat, at-tanzil, sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Yang kelima, nama kitab suci Al-Quran Al-Huda adalah petunjuk atau penuntun. Yang keenam, nama kitab suci Al-Quran adalah An-Nur, cahaya penerang dari kegelapan kekufuran. Yang ketujuh, Ar-Rahmah, yaitu kasih sayang. Yang kedelapan, nama kitab suci Al-Quran adalah Asy-Syifa, yaitu pengobat. Yang kesembilan, Ar-Ruh, yaitu yang menghidupkan. Yang kesepuluh adalah Az-Zikru. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, Amal Quran wal Furqan wa Tanzil wal Kitab pamasyhurun. Yang nomor 1 sampai nomor 4, nama Al-Quran adalah Al-Quran, Al-Furqan wa Tanzil dan Al-Kitab. Ini sudah masyhur keterangannya. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang keempat nama tersebut. Wa amal huda wa nur wa rahmah wa syifa. Adapun nama kitab suci Al-Quran nomor 5, 6, 7, dan 8, yaitu Al-Huda, Wan Nur, War-Rahmah, Was-Syifa, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Maknanya, wallahu a'lam bil murad, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun, adalah pepatah, nasihat dari Tuhan kalian. Wa syifaa'ul lima fis sudur, dan asyifa, pengobat, yaitu kitab suci Al-Quran. Wa hudaw wa rahmah, dan menjadikan petunjuk dan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-15 berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dalam surat Al-Maidah ayat 15. Maknanya, wallahu a'lam bil murad, telah datang kepada kalian wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nur. Nur di sana artinya adalah kitab suci Al-Quran. Wa kitabun mubin, dan kitab yang sangat jelas hukumnya. Maka kitab di sana adalah menunjukkan nama lain daripada kitab suci Al-Quran. Wa amarru faqad qala Allah Ta'ala. Juga yang kesembilan, nama kitab suci Al-Quran dinamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Ar-Ruh, yaitu penghidup, seperti ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Asy-Syura ayat ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Begitupun kami atau Allah telah mewahyukan kepadamu Muhammad dengan ruhan. Ruhan di sini adalah kitab suci Al-Quran, min amrina, dengan izin kami. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, adapun nama Al-Quran yang nomor ke-10, yaitu Al-Quran disebut juga dengan nama Az-Zikru, yaitu yang memperingatkan. Yang memperingatkan bagi orang yang tidak beriman akan mendapatkan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas, dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Az-Zikra. Az-Zikra ini adalah nama salah satu kitab suci Al-Quran. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Az-Zikra atau Al-Quran kepada Muhammad? Litubayyina linnas, supaya engkau menjelaskan
kepada manusia-manusia segala sesuatu yang belum jelas karena atas kebodohan manusia itu sendiri. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah ini walaupun singkat besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita selalu ada taufik dan hidayah untuk tetap gemar dan hobi untuk membaca Alkitab Suci Al-Quran, karena keistimewaan daripada kitab suci Al-Quran, satu huruf dalam kitab suci Al-Quran yang kita baca berpahala 10 kebaikan. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.